Halo, melanjutkan cerita saya kena COVID, eee, episode yang kedua ini, saya mau cerita bagaimana, eee, saya sama mami di rumah. Sebelum saya cerita tentang perjalanan saya melewati, masa-masa di rumah sakit ya teman-teman. Jadi, saya mau cerita, awalnya sebenarnya yang demam sama batuk itu adalah mami, gitu ya. Kemarin itu saya cerita bahwa kita nggak tahu kita katanya di mana karena saya dan mami itu cuma ada di rumah atau ke rumah kakak saya, nggak pernah kemana-mana lagi gitu ya. Jadi kemarin itu ya awalnya mami lebih dahulu demam sama batuk, cuma siapa sih yang kepikiran kalau misalnya kita berdua itu kena COVID gitu ya, karena kita nggak ketemu sama banyak orang gitu. Kemudian ya demikian aja, berjalan seperti itu aja biasa. Kalau mami sakit batuk ya seperti itu gitu ya, nggak ada yang mencurigakan kalau mami itu juga kena COVID. Pada tanggal 22 Desember saya demam beberapa hari ya, saya demam beberapa hari gitu ya. Kemudian mulai ada batuk kering sih memang gitu. Kemarin itu juga saya udah cerita kalau saya demam. Kemudian pada tanggal 28 itu hari Senin, kami semua mau membawa mami ke rumah sakit untuk dirawat gitu ya, karena rasanya kok mami lemes banget gitu ya, karena dia butuh perawatan di rumah sakit lah, butuh rawat inap gitu. Kemudian kakak saya, adik saya bawa mami ke rumah sakit. Pada waktu itu kita bawa ke Mayapada, tetapi Mayapada mereka bilang jangan di sini Bu, karena di sini full COVID katanya, dia bilang gitu. Kemudian kita bawa ke Siloam karena rekomendasi dari Mayapada, mereka bilang bawa aja Bu ke Siloam Bu, karena di Siloam memungkinkan untuk dirawat inap. Kemudian kita bawa ke Siloam. Pada saat itu udah agak-agak siang ya, udah agak-agak siangan gitu. Tapi memang kalau misalnya mau dirawat, mami itu nggak mau harus PCR dulu gitu ya, harus tes COVID dulu. Akhirnya kita tes yang 15 menit jadi, supaya kita tahu bahwa supaya mami tuh cepat-cepat masuk rumah sakit gitu ya. Ya, 15 menit memang jadi, dan kita semua kaget karena hasilnya positif. Kemudian kalau mau masuk rumah sakit lagi, dia harus 2 kali PCR. Jadi hari itu setelah positif, kemudian drive thru PCR lagi, gitu, PCR lagi. Ya hasilnya tapi mereka bilangnya besok gitu ya, hasilnya besok. Kemudian kita tunggu, tapi kondisinya kan mami udah positif gitu ya. Kita sepakat, keluarga sepakat bahwa mami nggak mau kita rawat di rumah sakit karena kondisinya masih enak aja, nggak ada masalah. Jadi kita berpikir kalau misalnya dibawa ke rumah sakit, siapa yang mau nungguin gitu ya. Nggak ada yang boleh nungguin kan, kalau COVID kan dia sendiri gitu ya. Kita nggak bayangin mami yang udah 80 tahun harus dirawat sendiri di rumah sakit karena COVID, dan nggak bisa nggak bisa ditemenin gitu loh. Berat banget seperti itu gitu ya. Akhirnya kita sepakat semua bahwa mami kita rawat aja di rumah dengan fasilitas yang memadai. Enggak ada oksigen misalnya, ada oksigen yang boleh standby di rumah gitu. Kemudian ya akhirnya kita bawa pulang lagi ke rumah. Kemudian kakak saya juga video call dengan dokter supaya bisa diberi obat atau apapun gitu ya. Kemudian kita udah dapat ya obat dari dokter tersebut.
untuk merawat mami di rumah. Teman-teman itu tanggal 28 mami positif COVID ya. Kemudian saya baru periksanya tuh besoknya tanggal 29. Teman-teman, saya sih udah curiga kalau saya juga pasti COVID nih gitu ya, karena demam yang tanggal 22 itu, kemudian kesininya saya batuk kering, kemudian itu udah mulai nggak enak, artinya udah mulai sesak napas gitu. Saya udah curiga pasti saya COVID, jadi saya santai aja ya. Tanggal 29 saya tes, baru 3 hari kemudian hasilnya baru saya dapat. Dan 3 hari kemudian memang pada tanggal 31 itu saya baru tahu kalau hasilnya itu positif gitu ya. Karena mami udah kena, pasti aku juga kena gitu ya, nggak mungkin nggak kena gitu. Apalagi ciri khasnya ya udah memungkinkan banget gitu, batuk kering, kemudian udah mulai sesak napas. Teman-teman, selama 1 minggu itu dari tanggal 28 hari Senin sampai hari Jumat itu ya, kalau saya sekali-sekali aja pakai oksigen gitu ya, karena saya berpikiran kalau saya tiduran aja tuh udah enak aja, napasnya udah enak aja, tapi jangan suruh saya bangun gitu ya. Kalau saya bangun, jalan 2 langkah, 3 langkah aja udah kayak ikan tuh nguap-nguap gitu loh. Ngos-ngosannya tuh kayak begitu gitu ya. Nggak enak banget gitu ya. Bahkan untuk nolong mami pun itu juga nggak enak. Memang di rumah semenjak hari Senin itu adik aku Paulus, dia juga udah tinggal di rumah ya. Dia udah tinggal di rumah untuk membantu karena dua orang pasien ada di rumah yang membutuhkan bantuan gitu ya. Semuanya heboh karena menyiapkan oksigen, obat, menyiapkan vitamin, menyiapkan segala sesuatunya di rumah gitu ya, untuk kita berdua yang pasien-pasien COVID ini yang dirawat di rumah. Terus terang hal ini adalah hal yang baru. Kita semua nggak ada yang tahu, nggak ada yang pernah tahu mengenai orang yang kena COVID. Dan ini sebenarnya mungkin kesalahan besar yang dilakukan oleh kami karena kami tidak dirawat di rumah sakit tapi di rumah. Ya, memang selama 1 minggu itu dari kita itu, saya dan mami itu antara on off aja gitu, maksudnya untuk makan aja kita males gitu ya. Mulutnya pahit, nggak enak banget gitu ya, mau makan pokoknya asal makan aja, 2-3 sendok yang penting ada makanan yang masuk gitu ya. Bahkan ada 1 hari di mana saya nggak bisa makan sama sekali, kemudian saya makan buah aja, makan mangga tuh dari Kika. Ya saya makan mangga seharian itu aja gitu ya. Rasanya nggak pernah lapar. Tapi saya harusnya sebenarnya kita berdua tuh harusnya makan. Memang kalau mami mungkin makannya lebih ada dibanding aku gitu ya. Aku lebih males makan gitu ya. Tapi ya pada saat tertentu misalnya kakakku bawa makanan gitu, kita makan kuahnya aja misalnya, yang penting ada terisi gitu. Seperti itu juga mami mami gitu ya, sama sebenarnya sama berdua, nggak enak makan gitu, tapi kita harus makan. Akhirnya kita makan. Di antara hari-hari itu memang mami sempat jatuh. Jadi kondisinya mami adalah dia kadang-kadang bisa jalan. Kadang-kadang dia lemes nggak bisa jalan gitu, kondisinya seperti itu, naik turun aja gitu ya. Suatu hari dia ke WC, ke kamar mandi sendiri, dia bisa jalan tuh pada waktu itu dan dia jatuh. Dia sempat jatuh di kamar mandi, dia juga sempat jatuh di belakang ya, di belakang rumah. Itu yang membuat dia jadi lemas, kakinya sakit sehingga dia sulit untuk jalan. Ya namanya orang udah tua ya, sakit gitu ya. Kadang-kadang juga suka ngomel-ngomel gitu ya, adikku diomel-omelin gitu ya. Tapi selama 1 minggu itu
Ya, kebanyakan di tempat tidur ya, kebanyakan di tempat tidur karena memang kita lemas. Satu, kita kurang makan, kita malas makan. Yang kedua, memang sesak napasnya itu yang mengganggu kita gitu ya. Kalau mami tidak pernah lepas dari oksigen, jadi dia selalu pakai oksigen gitu. Sepertinya nggak ada yang, ya artinya masih bisa dihandle gitu. Sepertinya masih bisa dihandle. Tapi pada kenyataannya memang pada waktu itu hari Jumat ya, hari Jumat tanggal tanggal 1 Januari, tanggal 1 Januari Tuhan berkata lain gitu. Hari itu adikku teriak, Lucy mami, Lucy mami gitu ya. Kenapa? Aku langsung loh ada tenaga ya, ada tenaga ekstra pada waktu itu. Padahal kalau aku bangun dari tempat tidur 2 langkah aja udah ngos-ngosan. Tapi pada saat itu aku langsung bangun dari tempat tidur, aku ke mami gitu ya. Aku ke mami, aku lihat tangannya biru, dia udah lemes banget, dia nggak ngomong, dia cuma liatin aku. Kemudian aku kasih dia minum air hangat, kemudian tangannya yang biru itu aku suruh pegang gelas yang lumayan hangat gitu ya, menghangatkan dia sampai akhirnya birunya itu udah hilang, birunya nggak biru lagi, cuma dia udah lemas banget. Aku lus tangannya, aku pegang jidatnya, aku pegang sampai akhirnya dia menutup mata. Akhirnya dia pergi begitu aja, tidak ada yang sesak lagi. Enak aja dia pergi gitu ya, enak amat dia pergi, tidurnya tuh enak banget. Pada saat itu saya merasakan bagaimana Tuhan memanggil dia dengan demikian rupa. Dia pergi dengan enaknya. Ya, yang saya bahagia adalah dia pergi dengan enaknya, dengan damai sekali. Mukanya enak dilihat, mukanya damai, nggak ada rasa sakit pada waktu itu. Sesak napasnya pun udah nggak ada. Ya, dia pergi enak banget. Dan saya begitu yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan ambil dia, udah waktunya pulang. Rumahnya di sana sudah jadi. Dan saya sangat bersyukur dia tidak menderita ketika dia harus pergi meninggalkan kami semua. Ini yang berat banget ya, berat banget. Kalau saya mau marah-marah karena COVID gitu ya. Tapi inilah rencana Tuhan. Memang mami pergi. Memang mami harus pergi dengan cara seperti ini. Tapi yang saya yakini bahwa yang saya uji Tuhan, mami tidak menderita. Dia tidak menderita ketika dia pergi. Bahkan kalau teman-teman wilayah saya tahu ya, bahkan mami itu yang paling sering jemur di luar dibanding saya. Dia berusaha untuk sembuh. Dia berusaha untuk punya semangat untuk menjemur dibanding saya sebenarnya. Tapi Tuhan berkata lain, Tuhan mau ambil dia. Dan kita udah rela, mami pulang ke rumah Bapa di surga. Kita udah rela. Walaupun kita semua kehilangan, tapi kita bahagia karena kita yakin dan percaya bahwa dia sudah bersama dengan Tuhan di surga. Itu yang saya mau saksikan di episode yang kedua ini. Teman-teman, mungkin ini kesalahan besar karena kita tidak masuk rumah sakit. Tapi ini udah rencana Tuhan yang harus yang kita boleh alami, ya keluarga saya alami.
Ini rencana Tuhan yang luar biasa yang boleh diberikan kepada keluarga kami. Ucapan syukur kepada Tuhan itu tidak berhenti kita naikkan kepada Tuhan. Karena terus terang di dalam apa yang kita alami ini banyak sekali orang-orang yang peduli sama kita, memperhatikan kita. Teman-teman, banyak orang yang membantu memberikan obat, mengirimkan obat-obatan, bahkan mengirimkan banyak ya, maksudnya itu yang paling penting sih obat-obatan ya, karena bagaimana vitamin, obat tuh dikirim ke rumah gitu ya, sampai double-double gitu. Ya, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah membantu saat Mami sakit, sampai pada saat Mami diberangkatkan untuk dikremasi ke daerah Cibinong, kalau nggak salah dibawa ke daerah Cibinong untuk dikremasi besok paginya tanggal 2. Kemudian tanggal 2 itu dimakamkan ke pemakaman di Gunung Gadong di Bogor, tempat Papi yang sudah lebih dahulu dipanggil Tuhan. Ya, kita nggak mau memang peti mati dan segala macamnya secara orang-orang yang kena COVID gitu ya, di wrap seperti itu, dibungkus seperti itu gitu ya. Tapi saya lihat prosesnya itu semua, bagaimana mereka menaruh di dalam kantong plastik, di dalam kantong, kemudian 2 kantong baru dimasukkan ke dalam peti. Saya lihat itu semua, kemudian baru dibawa ke Cibinong untuk besokannya dikremasi. Ini kita sepakat memang, karena kita nggak mau kalau orang COVID itu setahu kita dia akan dimakamkan ke tempat pemakaman COVID gitu ya, padahal Mami udah punya kuburannya gitu. Jadi kita sepakat seperti itu, langsung kremasi, besokannya kemudian dibawa ke Gunung Gadong Bogor. Ya, itu cerita saya untuk bagaimana pengalaman, bagaimana apa yang harus dihadapi ketika saya dan Mami ada di rumah dalam kondisi yang sesak napas dan tidak ke dokter tapi dirawat di rumah. Itu mungkin kesalahan besar, tapi ini yang sudah harus dilewati dan nggak ada penyesalan lagi karena semuanya udah dijalani. Dan ya, nanti saya akan lanjutkan lagi dengan cerita saya karena COVID, dengan pengalaman saya di rumah sakit dan seterusnya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Tuhan berkati kita semua. Shalom.